Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahabat pendengar, kembali lagi di podcast Teman Edu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu tentang bagaimana bimbingan konseling individu berbasis nilai-nilai Islam bisa membantu para santri menentukan arah karirnya. Baik, sudah bersama saya di sini, yakni narasumber kita kali ini dengan Bapak Rohman Syafi'i. Selamat datang Bapak Rohman Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa hadir di sini. Ya, tentang berbagi pengalaman tentang tema hari ini ya. Insya Allah akan kita sama-sama bahas, kita sama-sama obrolkan bagaimana, yaitu tentang bimbingan konseling individu berbasis nilai Islam. Ini untuk supaya bisa membantu para santri nantinya menentukan arah karir mereka ke depannya, seperti itu temanya. Oke, baik. Langsung saja, mungkin bisa jelaskan nih mengapa topik ini tuh penting gitu untuk diteliti, khususnya di pesantren. Oke. Menjadi permasalahan utamanya di sini, masalah karir ini tidak hanya dialami oleh siswa umum pada umumnya ya, tapi juga oleh para santri, terutama santri yang sudah menginjak di kelas 12 yang masih bingung menentukan maunya kuliah kemana gitu kan, ataukah dia pengennya kuliah, kerja, ataukah dia pengen lanjut usaha gitu kan. Terutama karena memang keterbatasan informasi karena kan pesantren ini tidak diperbolehkan membawa gawai dan akses internet yang terbatas gitu, jadi mereka sulit menemukan referensi atau prospek kerja dari suatu jurusan kuliah ya. Jadi masih bingung, misalkan dia pengen ngambil jurusan A ya, kita anggap saja jurusan A gitu kan, tapi dia masih bingung apakah prospek kedepannya itu baik atau prospek kedepannya gajinya besar, karena kan harapan dari orang tuanya sendiri pengennya anak-anak itu bisa masuk ke jurusan kuliah yang unggul ya, yang terkenal lah ya, ditambah dengan prospek kerja yang nantinya bisa menghasilkan gaji yang besar Iya, gitu. betul. Nah, maka dari itu kita di sini ya, permasalahan utamanya di situ sih. Jadi apalagi mereka ada tekanan dari orang tua dan kurangnya pemahaman santri tentang potensi mereka sendiri. Mereka tuh masih banyak yang tidak tahu potensi yang mereka punya tuh apa, bakat mereka apa, minat mereka apa. Nah, makanya kita coba nih, kan biasanya layanan konseling itu lebih kepada umum ya sifatnya. Kita coba karena masuknya di pesantren, kita coba kita masukkan nilai-nilai Islam gitu. Jadi mereka tidak hanya berlandaskan umum, karena di nilai-nilai Islam pun setidaknya mereka masih ada yang namanya, kita masih jalur langit lah gitu. Jadi bukan hanya sebatas usaha doang kan gitu kan, ada istilah Berdoa gitu ya. iya, berdoa kan, karena ada istilahnya kalau kita hanya usaha yang ada tanpa doa itu namanya kan orang yang sombong. Iya, Kalau betul. cuma doa doang tidak ada usahanya itu kan sama aja bohong, seperti itu. Oh gitu, menarik sekali ya pembahasan kali ini. Nah, dari sini kan sudah dibahas tentang mengapa nilai Islam itu dianggap penting untuk diintegrasikan gitu dalam bimbingan karier di pesantren ini. Oke. Untuk anak-anaknya ya. Karena Islam itu memandang pekerjaan bukan sekedar cuma soal mencari uang ya, tapi juga bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Karena di sini kan saya mengambil kutipan dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105 ya. Artinya, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Nah, artinya adalah bekerja harus dilakukan dengan ikhlas dan itqon. Itqon itu di sini adalah sungguh-sungguh atau profesional. Jadi nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah menjadi fondasi moral bagi para siswa ini dalam pemilihan dan menempuh karirnya ke depannya atau memilih jurusannya. Makanya di sini
guru BK atau konselor di pesantren diharapkan nantinya bisa menanamkan kesadaran itu kepada para santrinya seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Pak Rufman, apa saja sih masalah-masalah utama yang ditemukan dalam penelitian yang sedang diambil kali ini gitu? Oke, menarik ya sebenarnya karena ini basicnya adalah pesantren ya. Ya. Tadi sudah saya sedikit jelaskan ya. Ya, pertama karena minimnya informasi tentang pilihan jurusan karena akses teknologi yang terbatas. Karena kan Iya, betul. santri dilarang bawa HP, dilarang bawa laptop, akhirnya Gadget. mereka tidak bisa dengan mudah mengakses internet gitu. Sedangkan di era digital sekarang itu ya semua informasi sudah ada di dalam internet gitu kan. Itu salah satunya. Lalu yang membuat saya tertarik yang kedua adalah gimana adanya tekanan dari orang tua ya. Kadang pengen anaknya itu ngambil jurusan yang wow lah, yang gengsinya tinggi gitu karena iya gitu kan jadinya tekanan dari orang tua tinggi sedangkan mereka tidak punya akses internet atau akses informasi yang luas gitu, mereka terbatas gitu kan, akhirnya ada pressure di sini gitu. Ini menarik, makanya harus perlu kita sedikit cari nanti bagaimana ya. Lalu yang ketiga juga banyak tadi santri yang masih belum tahu minat dan bakat ini kan padahal bakat itu kan sudah harusnya mereka sudah bisa tahu ya dari setidaknya dari mulai umur anak SMP gitu kan ya. Jadi mereka bisanya di mana atau mereka ada minat kemana gitu kan. Ini kan karena bisa menentukan jurusan yang akan mereka ambil nantinya karena sesuai nggak dengan passion mereka gitu kan. Paling itu sih, jadi ada 3 alasan yang menarik dari penelitian ini, keterbatasan informasi, tekanan dari orang tua gitu kan, dan yang ketiga juga banyaknya santri yang masih tidak mengetahui potensi diri mereka sendiri seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan dari penelitian itu apa ya? Tujuannya, oke, di sini saya ngambil ada dua tujuan ya. Yang pertama kita menjelaskan bagaimana penerapan layanan konseling individu ini dapat membantu santri terutama kelas 12 dalam perencanaan karirnya. Jadi kita bersama berusaha supaya santri itu tidak kebingungan dalam mengambil jurusannya nanti ke depannya gitu. Karena kan kalau sampai mereka salah jurusan otomatis akan berpengaruh ke depannya sampai ke karir mereka gitu kan. Lalu yang kedua di sinilah mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam sendiri itu diintegrasikan ya dalam proses bimbingannya. Jadi kebanyakan yang bimbingan yang ada di luar sana secara konvensional itu ya kita tahu lah seperti kebanyakan sekolah-sekolah umum tidak memakai nilai-nilai Islam ya, tidak dimasukkan nilai-nilai Islam padahal mayoritas kita adalah umat Muslim gitu kan, apalagi di sini di sisi pesantren otomatis harus masukkan nilai-nilai Islam ya, situ. Itu makanya dari itu tujuannya di sini saya ada 2 itu tadi. Nah secara praktisnya tujuannya ini diharapkan nantinya bisa berguna bagi teman-teman guru BK dan para pengasuh pesantren dalam memberikan layanan konseling seperti itu. Terutama kita banyak pesantren-pesantren yang mungkin masih minim di bidang bimbingan konseling. Ya gitu ya, itu tujuan yang menarik juga ya untuk dibahas dalam penelitian. Kalau kemudian manfaat bagi santri dan pesantren itu apa dengan adanya penelitian ini? Oke, yang pertama ya, jadi ada manfaatnya nih. Manfaatnya yang pertama kita bisa mengenal potensi diri, terutama dalam minat dan bakat. Jadi santri supaya tahu bakat mereka apa, minat mereka apa, jadi supaya nanti ketika sudah mau kelas 12 ataupun sudah kelas 12 mereka tidak bingung lagi dalam milih mau jurusan apa atau mau kemana arah karirnya gitu ya. Sesuai, jadi bisa sesuai. Iya, yang bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan lah gitu. Karena kan nantinya mereka yang jalanin gitu ya. Terus juga untuk guru BK-nya sendiri nih, terutama supaya bisa menjadi acuan kalau guru-guru BK yang
memang nantinya harus menjadi konselor di sekolah berbasis Islam, terutama pesantren. Terus juga untuk bagi pesantrennya sendiri, supaya bisa nanti membuat atau memperkuat kebijakan dalam pembinaan santri, gitu ya, menghadapi dunia kerja yang modern tanpa kehilangan jati diri sebagai kesantriannya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kesimpulannya itu bukan karena hanya untuk karir, tapi juga ibadah dan amanah dari Allah ya. Ya, betul, betul sekali, betul. Jadi santri itu perlu memahami yang namanya karir itu perlu direncanakan, gitu kan, dengan niat ibadah supaya menjadi berkah, Ya. gitu kan. Jadinya suksesnya mereka itu bukan cuma sukses duniawi, bukan cuma sukses yang namanya mencari uang gitu. Karena kan di balik setiap pekerjaan ada uang yang didapatkan, dan uang yang didapatkan itu supaya menjadi berkah gitu. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak Roman. Semoga hasil penelitian ini bisa memberi inspirasi bagi guru BK dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya lakukan ini supaya bisa menjadi manfaat bagi semuanya. Dan terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Ya, ya sama-sama Pak. Baik, langsung aja ya sahabat pendengar, karena kita sudah selesai nih membahas tentang podcast kali ini, maka kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.